tausiyah atau mau'izatul hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Habibana Mahbub Al-Habib Rahman Al-Jufri. Kepadanya wa ilahi falyatabadal mazkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan segenap guru-guru kita, para asatidzah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, yang mudah-mudahan semua kita di sini mendapatkan limpahan barakah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lupa saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia kedua mempelai Abang Rusli dan Nyonya Khalila, yang mudah-mudahan kedua pengantin ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan zuriyah yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi undangan dari saudara kita dalam walimatul arus, yang mudah-mudahan langkah kita di sini juga menjadi sebab Allah turunkan rahmat untuk kita semua. Baik, pasti di dalamnya kita bacakan kisahnya Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi baru saja dituntaskan pembacaan kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya kita yakin semua dengan berkat maulid dan salawat Allah mencurahkan begitu banyak rahmatnya kepada kita. Kenapa para guru, orang tua mengajarkan kita untuk selalu membaca maulidin Nabi? Karena ketahuilah, tidak ada satu kebaikan yang diketahui oleh setiap manusia, tidak ada satupun kebaikan yang didapatkan oleh semua manusia kecuali sumbernya itu adalah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya beliau mengatakan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam taqdiru fad'u lahu, atau fa illam taqdiru ala an tukafi'i fad'u lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak bisa, kata Nabi, untuk membalas kebaikannya, fad'u lahu, maka doakanlah dia. Kita selaku umat Islam, kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadari tidak ada satu manusia pun yang berbuat baik lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kita punya pasangan hidup cinta kepada kita, kita punya orang tua sayang kepada kita, kita punya anak cinta kepada kita, kita punya guru sayang kepada kita. Andai kata semua cinta dan sayang semua manusia itu dikumpulkan, cinta mereka kepada kita,
dibanding cinta Nabi kepada kita, pasti tidak akan sebanding. Tidak ada orang yang lebih sayang, lebih cinta kepada kita. Tidak ada orang yang lebih berbuat baik kepada kita melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak akan mampu membalas budi kepada beliau. Tidak ada cara lain untuk membalas kebaikan beliau kecuali kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membalaskan kebaikan-kebaikan beliau terhadap kita semua, yang diantaranya dengan cara kita banyak bersalawat dan salam kepada beliau, terutama dalam kegiatan-kegiatan kita yang mulia, termasuk akdun nikah, walimatul urus, dan kegiatan mulia yang lainnya. Makanya orang tua kita, guru kita dalam setiap acara pasti semuanya diisinya pakai maulid. Semuanya pakai maulid. Karena yang baik-baik semuanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita tahu. Kalau bukan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah untuk kita semua segenap umat manusia sebagai umatnya, niscaya kita nggak akan kenal yang namanya syariat nikah. Dulu di masa jahiliyah nggak ada yang namanya pernikahan. Bahkan martabat derajat wanita saat itu sangat hina. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa syariat Islam. Di situ martabat harkat wanita diangkat oleh Islam melalui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi boleh manusia berhubungan tanpa ada ikatan tali pernikahan. Coba kalau bukan berkat Nabi, nggak ada nikah. Sekarang kita ada bin siapa mungkin kita agak jelas. Mau bin siapa? Dulu manusia ya Allah lebih parah, bahkan lebih hina daripada binatang. Di mana dia punya nafsu, dia mau kemana menyalurkan hawa nafsunya semaunya dan seenaknya. Tapi datang Islam, datang syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang sempurna yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabalakum minan nisa. Lanjutan ayatnya nggak usah dibaca. Ya, nanti diprotes soalnya tuh kalau lempengan ayat begitu. Ya, fankihu ma qabalakum minan nisa al ayah. Mas Nawasula sawarubahnya nggak usah. Dilanjutin juga gitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? An-nikahu sunnati. Nikah ini adalah sunnatku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang enggak senang dengan sunnahku, maka dia tidak masuk dalam golonganku. Alhamdulillah. Saya perhatiin semua yang hadir di sini, enggak laki enggak perempuan, udah pada menjalanin sunnah Nabi ini. Ya ada beberapa paling yang masih tabokannya kenceng tuh tandanya belum nikah tuh tadi yang main hadrah tuh. Ya, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang laki yang belum nikah mudah-mudahan dapat jodoh yang salehah. Yang perempuan mudah-mudahan dapat jodoh yang saleh. Dan mudah-mudahan yang udah pada nikah semoga rumah tangganya langgeng sakinah mawaddah warahmah. Terutama yang baru saja melangsungkan akdun nikah. Mudah-mudahan pengantin kita ini diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat nikah diperintahin di Al-Qur'an, Nabi perintahin dalam hadisnya, nikah ini bukan hal yang biasa tapi luar biasa. Makanya sesuatu yang luar biasa, yang sakral itu harus kita jaga, harus kita lindungi kemuliaannya, jangan kita kotori dengan perbuatan hina kita. Maka alhamdulillah akad nikah diisi dengan zikir-zikir, dengan maulid, karena memang nih merupakan suatu yang sakral, suatu yang mulia, yang terpenting dilakukan oleh kedua mempelai. Bahkan dari sebelum dia melakukan akad nikah atau menjalankan pernikahan, tanam dalam hati, dalam diri niat-niat yang baik. Ya, nikah itu bukan karena dasar suka sama suka aja, bukan karena emang udah cinta kita harus hidup bersama. Lah, kita nikah niatkan pertama semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikahnya ibadah.
Kalau nikahnya ibadah tuh setiap detiknya, setiap saatnya tuh pahala. Kalau nikah tujuannya cuma karena nafsu doang, kalau lagi nafsu, kalau lagi nggak nafsu kan ngenekin. Iya. Tapi kalau kita niat dijalanin perintah Allah, setiap detik, setiap pandangan, setiap nafas kita bersama istri, bersama pasangan kita itu akan jadi nilai ibadah. Niatin jalanin sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan Nabi, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jangan dikira perkara niat tuh adanya di urusan wudhu doang, urusan sholat doang, urusan puasa doang lah. Ya, nikah ini ibadah. Perlu di dalam pernikahan kita tanamkan niat-niat yang salehah di dalamnya. Kenapa orang-orang tua dulu tuh rumah tangganya langgeng, rumah tangganya berkah, anaknya bererot banyak. Orang dulu kalau punya anak 4, 5 itu hitungannya dikit. Anak sampai 10. Saya punya saudara 10. Saya 10 bersaudara. Kalau dihitung sama yang keguguran ada 13 kata umi saya. Semua lahir normal. Yang terakhir doang saya salah. Ya dulu mah anak 10, 11, 12 biasa. Sekarang mana ada perempuan mau ngelahirin segitu banyak ya? Ya. Perempuannya mau, lakinya nggak mau. Lakinya mau, perempuannya juga nggak mau. Kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal suruh tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Nikah kalian, produksi yang banyak kata Nabi, karena aku akan bangga kepada kalian nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat. Di riwayat lain, tazawwajul waluda wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Orang dulu ngamalin banget. Ini hadis, dia nikah, dia punya keturunan yang banyak. Gak ada cerita 2 aja cukup, gak ada. Nah, kalau sekarang kan 2 aja cukup. Anaknya 2, maksudnya anaknya 2 aja cukup. Sekarang kalau mau jalanin perintah Nabi, bukan 2 aja cukup, banyakin. Karena apa? Nabi bangga sama kita nanti di yaumul qiyamah. Nabi punya umat paling banyak dibanding umat-umat yang lain. Tapi sekarang kenapa banyak dikampanyekan hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan sunnah Nabi, bahkan kita umat Nabi sendiri yang mendukung kampanye itu. Apa kita nggak bikin sedih kita punya Nabi kalau begitu? Makanya kalau kita udah nikah, tanemin niat yang baik karena Allah, jalanin sunnahnya Rasulullah. Niatin dalam pernikahan kita biar Allah karuniakan kita zuriat yang baik, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang bisa mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Niatin. Jadi hati dalam urusan berhubungan itu harus pakai niat yang salehah. Kalau pengen kita punya zuriat yang salehah. Tapi kalau segalanya kita tidak tanami niat-niat yang baik, mengharapkan hasil yang baik, itu sangat sulit. Ya, Masya Allah, kita lihat keberkahan orang tua kita, kakek nenek moyang kita dulu. Zamannya nggak secanggih zaman kita sekarang, nggak sehebat zaman kita sekarang. Tapi Masya Allah, kehidupan rumah tangganya berkah. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya banyak dan semuanya pada makmur. Biar kata orang tua dulu mungkin urusan baca tulis kagak bisa, tapi Allah kasih keberkahan. Anaknya banyak, disekolahin setinggi-tingginya tuh anak jadi semua. Tapi sekarang tuh anak-anak yang udah merasa pada jadi, tapi kalau nggak ada takzim sama orang tua, dia mau ngikutin jejak orang tuanya belum tentu bisa. Karena kita bukan juga dari harta kekayaan kita, baik buruknya apapun itu tergantung niat kita. Ya. Niatnya jelek, biar kata hebatnya kayak apaan tahu, tetap aja hasilnya bakal jelek. Tapi kalau niatnya baik, biar kata kita lemah,
Biar kata kita banyak kekurangannya, tapi kita punya niat-niat yang soleh, ketulusan yang benar, Allah akan berikan anugerahnya kepada kita semua. Innama likulli imri'in ma nawa. Jadi jangan sampai ya dalam setiap amal perbuatan, termasuk dalam pernikahan yang mulia yang sakral ini, nihil, nol dari niat-niat yang baik. Ini berlaku buat semua kita, mau pengantin baru kek, mau yang udah pengantin lama kek, atau bagi yang mau nganten lagi kalau berani, tanemin niat-niat yang baik. Jangan nikah asal sekedar nikah begitu aja. Sekarang berlaku pada bicara cinta, pacaran bertahun-tahun, 2 bulan nikah dia bercerai. Orang dulu kagak bawel kalau mau nikah, ya. Bahkan banyak yang dijodohin sama orang tuanya begitu aja, nggak pakai kenal-kenalan dulu, langsung aja comblangin. Tapi orang tuanya dua-duanya, mau dari pihak laki mau dari pihak istri, ya, dari orang tuanya udah menanamkan niat yang mulia, niat yang baik ketika dia mau menjodohkan putra putrinya. Abis itu anak-anaknya sebelum nikah juga pada didudukin dulu, ya. Kadang ngajinya dites dulu, baca Qurannya, baca Fatihahnya, apalagi yang laki. Lu jangan main-main lu mau nikah kalau baca Fatihah belum benar. Gimana lu mau jadi imam nanti kalau baca Fatihah nggak benar? Kalau sekarang kan yang dilihat bukan itunya. Lu punya kerjaan apa? Gaji lu apa? Banda lu di mana aja? Itu yang kita cari sekarang, yang ditanya. Makanya kita udah jauh daripada keberkahan itu semua. Yuk kita kembali, ya, dengan thariqah apa yang ditunjukkan oleh para guru, para orang tua kita, para pendahulu kita yang baik. Ikutin ajaran Islam yang betul. Jangan kita jauh melangkah daripada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita menghindar dari aturannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak selamat. Ya, kita nggak selamat kalau kita keluar dari apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Nabi udah kasih kita contoh baik, guru-guru kita udah mencontohkan kita yang baik. Jangan kita menjauh dari itu semua. Ikutinlah jejak beliau. Ya, kalau kita ikutin jejak beliau, kita tanamkan niat yang solehah, insya Allah akan menghasilkan yang baik. Mudah-mudahan semua kita semua di sini diberikan rumah tangga, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, khususnya kedua mempelai. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua zurriyah yang salihah, yang beriman kepada Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.